Hai teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya TMREG TV. Wah, gimana kabar kalian semua nih? Mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat walafiat, dipermudahkan segala urusannya dan juga dilancarkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, dalam kali ini sangat menarik, yaitu berbicara tentang yang beredar baru-baru ini, yaitu yang sangat viral guys ya, tentang kematian TKI ya di Malaysia. Dan banyak lagi TKI yang dibully guys di luar sana. Ini bukti bahwa pemerintah sendiri ya kurang pedulinya terhadap rakyat kita ya, terhadap rakyat Malaysia Indonesia ini. Kenapa tidak? Tentunya dengan kejadian hal ini, pemerintah sendiri tidak betul-betul mengawasi TKI yang berada di luar sana. Mudah-mudahan kedepannya Indonesia bisa mengatur strategik, yaitu bisa melindungi rakyatnya yang berada di luar sana guys. Oke, langsung saja, seperti apakah videonya kita play sama-sama, let's go. Ya, memberi kuasa dan minta bantuan kepada Aduh, ini kasihan guys, PMI ini, BAI Kerja Migran Indonesia. di DKI Jakarta untuk kepulangan saya dari Arab Saudi. Mudah-mudahan cepat tertolong. Bekerja di luar negeri sering dianggap sebagai jalan menuju kehidupan yang lebih baik. Namun bagi banyak pekerja migran Indonesia, harapan itu berubah menjadi mimpi buruk. Mulai dari mantan anggota DPRD Indramayu yang tertipu dan justru disekap di Myanmar. Di Kamboja, puluhan PMI diperbudak perusahaan ilegal. Di Taiwan, bentrokan pekerja berujung hukuman berat. Di Malaysia, seorang PMI muda tewas tragis. Sementara di Arab Saudi, dua bersaudara mengalami penyiksaan majikan. Hingga di Hong Kong, seorang pengacara gadungan menipu dan menghancurkan hidup banyak PMI. Inilah deretan kasus pekerja migran Indonesia di luar negeri. Yang pertama dan masih hangat ada kasus penyekapan yang menimpa Robin, mantan anggota DPRD Kabupaten Indramayu, yang mengungkap bahaya perdagangan manusia yang masih marak terjadi. Setelah gagal kembali ke parlemen pada 2019, Robin mencari peluang baru untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Tawaran pekerjaan sebagai staf HRD di pabrik tekstil Thailand dengan gaji 16 juta rupiah per bulan menarik perhatiannya. Namun, harapan itu berubah menjadi mimpi buruk ketika ia justru diselundupkan ke Myanmar dan dipaksa bekerja sebagai scammer online. Selama 2 tahun, Robin mengalami siksaan fisik dan mental. Ia harus bekerja 18 hingga 20 jam per hari, mencari 100 kontak baru untuk aksi penipuan online. Jika targetnya nggak tercapai, hukuman kejam menantinya seperti setruman listrik, pemukulan dengan kayu balok, hingga larangan makan. Tidak hanya Robin, diperkirakan ada 37 WNI lain yang mengalami nasib serupa. Kondisinya semakin sulit karena mereka diawasi ketat oleh sindikat perdagangan manusia yang beroperasi di wilayah konflik Myanmar. Video permohonan Robin dan 3 WNI lainnya untuk dipulangkan menjadi viral di media sosial, menarik perhatian masyarakat dan pemerintah. Keluarga korban telah melaporkan kasus ini ke berbagai pihak, termasuk KBRI di Myanmar. Pemerintah Kabupaten Indramayu melalui Disnaker telah mengajukan surat resmi ke Kemenaker, Kemenlu, dan BP2MI untuk membantu pemulangan Robin. Proses penyelamatan ini tidak mudah karena korban direkrut langsung melalui media sosial tanpa keterlibatan agen resmi di Indonesia. Sejak tahun 2017, istilah tenaga kerja Indonesia alias TKI resmi berganti menjadi pekerja migran Indonesia alias PMI sebagai bentuk penghargaan atau kontribusi mereka dalam perekonomian. Namun, perubahan ini belum sepenuhnya membawa perbaikan nyata dalam perlindungan dan kesejahteraan mereka. Kepada Bapak Prabowo, Presiden baru, kami, tolong kami Pak, di Myanmar Pak, kami disekap. Sebelumnya, puluhan pekerja migran Indonesia yang menjadi korban penyekapan di Kamboja juga sempat viral pada tahun 2022 lalu. Beberapa dari mereka ini sempat berhasil diselamatkan oleh pemerintah. Namun, masih ada sejumlah PMI yang belum dipulangkan ke Indonesia. Mereka yang telah kembali menceritakan pengalaman pahit yang mereka alami, termasuk penyiksaan fisik seperti pemukulan dan setruman listrik. Banyak dari mereka tergiur dengan tawaran gaji besar, tetapi justru diperbudak di perusahaan ilegal dan dipaksa melakukan praktik penipuan daring. Beberapa bahkan kehilangan dokumen perjalanan mereka, sehingga semakin sulit untuk melarikan diri.
Kisah tragis ini bermula dari bujuk rayu agen tidak resmi yang menjanjikan pekerjaan dengan upah yang tinggi. Seorang pekerja berinisial R mengungkapkan bahwa dirinya direkrut dengan iming-iming gaji luar biasa. Tapi pada kenyataannya, tidak menerima bayaran sama sekali. Kejanggalan sudah tampak sih sejak awal ketika agen meminta sejumlah uang untuk pengurusan dokumen tanpa pelatihan atau persiapan yang memadai. Para korban dipekerjakan dengan jam kerja yang sangat panjang, seringkali lebih dari 16 jam per harinya, dan mendapat hukuman kejam jika gagal mencapai target. Menteri P2MI Abdul Qadir Karding mengungkapkan bahwa saat ini terdapat 80.000 WNI yang bekerja secara ilegal di Kamboja dengan menggunakan visa turis. Menurutnya, Kamboja bukanlah negara tujuan resmi pengiriman tenaga kerja Indonesia, sehingga para pekerja tersebut tidak tercatat memiliki visa kerja. Ia menjelaskan bahwa banyak dari mereka terlebih dahulu singgah di beberapa negara sebelum akhirnya tiba di Kamboja. Keberangkatan mereka tanpa izin resmi ini menunjukkan adanya celah dalam pengawasan tenaga kerja migran yang beresiko terhadap eksploitasi dan penyalahgunaan. Presiden terpilih, Pak Prabowo Subianto, kami memohon pertolongan dan meminta bantuannya. Kami merupakan korban TPPO. Selanjutnya, ada kasus PMI di luar negeri kembali menjadi sorotan setelah tawuran maut yang terjadi di Changhua, Taiwan pada 2 September tahun 2023. Insiden ini melibatkan dua kelompok perguruan silat asal Indonesia, yaitu Persaudaraan Setia Hati Terate dan IKSPI Kerasakti. Tawuran bermula dari perselisihan di media sosial yang kemudian berlanjut ke pertemuan di alun-alun kota. Ketegangan meningkat hingga terjadi bentrokan yang menyebabkan satu orang tewas dan satu lainnya luka berat. Pihak kepolisian Taiwan menangkap lebih dari 30 PMI dengan 15 orang diantaranya terancam hukuman mati atas tuduhan pembunuhan dan penganiayaan berat. Kasus ini pun mendapat perhatian serius dari berbagai pihak, termasuk Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei. KDI segera mengadakan pertemuan dengan kepolisian Changhua untuk membahas langkah-langkah pencegahan agar peristiwa serupa tidak terulang. Selain itu, KDI juga menjalin koordinasi dengan otoritas Taiwan untuk memastikan proses hukum berjalan dengan adil serta transparan. Otoritas setempat menginformasikan bahwa setelah menjalani hukuman, para pelaku akan dipulangkan ke Indonesia. Nah, bicara tentang nasib PMI, tentu saja kabar di negeri tetangga kita Malaysia sudah tidak asing lagi. Yang terbaru dan cukup tragis adalah kasus Windy Nur Fadila, seorang PMI asal Jember, Jawa Timur, ditemukan tewas di tempat kerjanya di Selangor, Malaysia pada tanggal 29 Januari 2024. Gadis berusia 18 tahun itu bekerja selama 8 bulan sebagai cleaning service, namun tidak melalui jalur resmi. Otoritas Malaysia menemukan tubuhnya dalam kondisi yang mengenaskan dengan luka sayatan di leher dan diduga. Ya guys, terima kasih sudah menonton video ini. Kurang lebihnya mohon maaf, kritik dan saran sangat kami butuhkan untuk memajukan channel ini guys. Oke teman-teman semuanya, terima kasih sudah menonton video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.